sesi diskusi selanjutnya akan segera kita mulai. Haji, masuk ke vlog nih. Wah, Suara nggak masuk tuh? masuk. Masuk. Sini satu utamanya nih. Bisa utama. Baik, polisi memulai kegiatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya belum terdengar, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga di malam hari ini kita masih tetap bersemangat melanjutkan kembali kegiatan evaluasi penguatan layanan Direktur Paten, Data Analysis dan Rahasia Dagang, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2023. Setelah siang tadi kita telah mengikuti bersama sesi pemaparan dari Inspektor Jenderal dan Biro Kepegawaian, malam hari ini diskusi akan dilanjutkan kembali dengan stakeholder DJKI yang tidak kalah penting. Akan kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari BRIN, AKHKI dan MIRAP. Untuk materi pertama kita akan ikuti bersama terkait kebijakan BRIN dalam mendukung sistem paten nasional dengan narasumber Bapak Juldin Bahriansyah selaku analis kebijakan ahli media BRIN. Dan materi kedua dilanjutkan dengan evaluasi layanan paten oleh konsultan kekayaan intelektual yang akan dipaparkan oleh Bapak Rohaldi Muluk selaku perwakilan dari AKHKI. Dan selanjutnya pemaparan yang terakhir ialah pelaksanaan sistem paten Indonesia dalam perspektif masyarakat Indonesia anti pemalsuan yang akan dipaparkan oleh Ibu Rizka Hairunisa. Dan pada sesi malam hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Suzy Heranita selaku Koordinator Sertifikasi Pemeliharaan Mutasi dan Lisensi. Kepada para narasumber dan moderator kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan, lebih tepatnya sih mengundang stakeholder di JKI yang betul-betul memang mungkin paling dekat dalam tusinya kepada DJKI. Kita tahu bahwa BRIN sebagai salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah khususnya dalam hal untuk mengembangkan riset dan inovasi di Indonesia itu sangat berkepentingan terkait dengan permohonan paten tentunya Pak Juldin ya. Mungkin bukan saja terkait bagaimana hasil riset atau teknologi dan inovasi itu bisa bermanfaat untuk para perisetnya, tetapi juga bagaimana hasil riset tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Pak Juldin satu-satu, jadi mohon izin Bapak Ibu, mungkin satu-satu saya akan membacakan CV dari para narasumber. Nanti akan bergantian. Susah kalau udah harus pakai alat bantu. Pak Juldin, tentunya Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mohon izin Bapak Direktur, Bapak Ibu, Bapak-Bapak Majelis Komisi Bandi dan JICA expert dari Indonesia. Mungkin hanya JICA yang belum tahu bahwa Pak Juldin ini adalah mantan pegawai di JKI juga. Pernah jadi pemeriksa Pak Juldin? Belum pernah. Tetapi Pak Juldin ini sibuk dulu mengurusi permohonan paten, terutama PCT.
Juldin mungkin kalau saya bacakan CV-nya ini terlalu panjang. Yang jelas saat ini Pak Juldin posisi jabatan saat ini adalah analis kebijakan ahli media dengan tugas tambahan sebagai koordinator pelaksana fungsi valuasi karya intelektual pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sejak tahun 2021 sampai sekarang ya Pak Juldin menduduki jabatan tersebut. Tapi sebetulnya Pak Juldin sudah pindah dari DJKI ke BRIN sejak tahun berapa Pak? Nanti diceritain Pak. Ya, mungkin mohon izin tanpa berpanjang kata dari saya persilahkan Pak Juldin untuk menyampaikan paparan terkait dengan kebijakan BRIN dalam mendukung paten nasional. Waktu dipersilakan. 20 menit Pak. Izin saya tadi Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua. Suara saya dengar? Iya. Ya, maaf, banyak ngamen gini. Coba. Oh. Baik, Bapak sekalian sudah diperkenalkan singkat. Bapak sekalian izinkan saya berdiri di depan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Kalau kata itu kemudian you will never go on. Ya, artinya saya selalu di acara di JPET merasa seperti pulang ke rumah sendiri, ya, ketemu dengan semua rekan-rekan senior, adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian pimpinan. Dan kali ini saya berdiri sebagai bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu juga adalah bagian dari proses dari Direktorat Tunggal Intelektual. Tadi sudah disentil sedikit sejak 2018 saya pindah lokasi kantor dari Kuningan ke Tamrin itu, ya, dari lantai dasar ke lantai 19. Ya, jadi dulu terakhir saya melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Data, Pelayanan Data Informasi Kekayaan Intelektual, ngurus loket, kemudian ke Kemenristek Dikti itu menjadi Kasubdit Valuasi dan Fasilitasi. Nah, saat ini saya sebagai analis kebijakan ahli media sekaligus koordinator valuasi. Ini kesempatan yang sangat baik menurut saya karena saya jadi belajar semakin kehilir. Dahulu saya menggeluti kekayaan intelektual, di BRIN saya menggeluti sampai kehilir Bapak sekalian. Bukan hanya bagaimana kita menjual kekayaan intelektual, tetapi sehari-hari saya mengamati bagaimana memvaluasi, bagaimana menilai sebuah paten sebelum dia mitra. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang sudah kenal, sudah dengar dengar terbentuknya BRIN dengan segala dramanya. Terakhir terkait dengan perdebatan di medsos Bapak Ibu sekalian, bahwa BRIN itu memang terbentuk dari sebuah proses yang sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa menyakitkan? Karena dia hasil peleburan dari 5 entitas utama. Satu Kemenristek Dikti, kemudian LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan dari 5 entitas utama ini dengan masing-masing membawa tusi, membawa kultur disatukan dalam satu wadah dalam BRIN. Maka Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana chaosnya Badan Riset dan Inovasi Nasional di masa-masa awal. Tetapi kami beruntung bahwa walaupun di antara chaos tersebut, kami sudah membangun yang namanya benar-benar work from anywhere. Ya, Ibu sekalian, saya sudah terbebas dari segala kepangkatan, saya sudah terbebas dari kewajiban mengejar mesin absen. Ya, pasti masih banyak yang selalu setiap pagi di bus jemputan masih resah memikirkan di mana dirimu mesin absensi. Kalau saya sudah tidak lagi. Ya, dimanapun saya berada, saat ini saya di sini, saya sedang masih di perjalanan, atau bahkan saya masih di rumah, saya sudah bisa presensi melalui handphone saya. Nah, kemudian ya mungkin dia nyaman ya, penyemangat bahwa usaha khususnya di DJKI pasti bisa, ya bisa nggak bisa. Yang penting adalah kemauan. Oh, udah pernah ya? Tapi nggak diterusin. Ya baik saya tampung maksudnya. Dan kemudian yang namanya e-office betul-betul e-office harus kalian bahwa
kami tidak lagi pegang kertas. Ya, apapun pekerjaan kami, termasuk kami mendrafting paten-paten, kami tidak menggunakan kertas. Kami by sistem, kami mengerjakan melalui sistem aplikasi namanya Intigratu. Kemudian kami sampaikan juga ke JKI secara online. Jadi dan terakhir, karena work from anywhere, kalau ada teman yang mau datang ke tempat saya itu saya bingung. Kalau mau datang ke tempat saya nggak bisa, karena saya nggak punya tempat. Jadi setiap hari meja saya berganti. Saya bisa duduk di sebelah sana, saya bisa duduk di lantai kesekian, itu bebas. Saya bisa berkantor di Gatot Subroto, saya bisa datang ke kantor Tamri, saya bisa datang ke kantor Puspitek, seterusnya. Tetap bagaimana Bapak? Oh iya Pak, sama Pak, sama dengan teman yang lain. Tetapi memang level teknologi kan mungkin berbeda terkait dengan izin PNBP dari pemerintah pusat. Baik, kita lanjut. Oh, ini tadi. Oh, ini sini. Sorry. Baik, jadi ini pada awalnya Bapak sekalian konsepnya adalah Kemenristek dikelilingi oleh 5 LPK. Itu konsep awal melalui Perpres tahun 74 tahun 2019. Kemudian hal itu diubah menjadi peleburan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021. Kemudian keberadaan BRIGA itu dipertegas lagi dalam Perpres Nomor 78 2021. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu bagaimana korelasi antara BRIGA dengan BRIGA, maka di Perpres 78 inilah kami bisa mengetahui secara pasti. Di mana keberadaan kami ada Deputi Fasilitasi dan Inovasi, dan teman-teman semua pasti tahu terkait dengan alur inovasi. Nah, di sini itu dipotret dan diterjemahkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama supporting itu terdiri dari Deputi Kebijakan, Deputi Kebijakan ada 2, Deputi Kebijakan Pembangunan, Deputi Kebijakan Inovasi, kemudian Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, dan Deputi Infrastruktur. Kemudian ada funding agency, yaitu tempat saya, Deputi Bidang Fasilitasi, dan Deputi Pemanfaatan. Dan terakhir adalah bagaimana kami mencoba mengkomersialisasi hasil-hasil riset dan inovasi itu. Nah, Bapak Ibu pasti kenal dengan maknyanya. Di mana kan keberadaan beliau? Ya, beliau sebagai ketua Dewan Pengarah dari pojok. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mempertanyakan kenapa beliau dipilih. Ya, kenapa beliau menjadi Dewan Pengarah BRIN? Karena itu adalah amanat undang-undang. Menurut undang-undang, yang menjadi ketua Dewan Pengarah adalah pimpinan lembaga pengurus Pancasila di Indonesia. Ya, jadi beliau. Ya, jadi kan sempat rame. Kenapa beliau jadi Dewan Pengarah? Karena begitu. Ya, terus. Ya. Terus ada beberapa keuntungan memang. Tetapi ada juga beberapa kerugian. Keuntungannya adalah secara politik, BRIN itu menjadi sangat kuat. Ya, BRIN sangat kuat. Artinya banyak hal kepentingan BRIN yang bisa diakomodasi secara cepat. Sebagai contoh, kami punya beberapa JF, jabatan fungsional baru, ya, analis kebijakan, analis pemanfaatan iptek. Kemudian ada beberapa terkait dengan jurnal. Nah, itu bisa segera direalisasikan. Ini analis KI kan saya dengar sudah tahun 2000 berapa ya? Pak Samad? Mulainya? Iya. Pak Hedi kan? 2018? Ya. Jadi sampai sekarang belum. Jadi artinya di situ adalah letak keuntungan yang kami rasakan. Nah, tugas Direktorat Pajak Intelektual apa? Sebagaimana halnya sebuah sentra kekayaan intelektual. Ya, kalau kita kenal di perguruan tinggi, di lembaga litbang, LIPI, LATAM, BPT, maka ini adalah perwujudan dari sentra kekayaan tersebut. Tugas kami adalah mengelola kekayaan intelektual yang biasa dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Ya, jadi saya punya tugas harian tadi, saya melakukan evaluasi. Ada kelompok lain yang tugas hariannya adalah mengurus perlindungan mulai dari pendaftaran, drafting paten, pemilihan paten dan sebagainya. Dan ada juga yang melakukan tugas bagaimana direktur kerjasama, bagaimana membuat kerjasama, bagaimana melakukan penyelenggaraan pelatihan dan sebagainya. Nanti dari kami satu direktorat itu hanya 20 orang, ya. Dan saya sebagai koordinator saya punya 4 orang.
dengan target valuasi 1 tahun sekitar 800 ya, 800 paten yang harus kami valuasi. Di artinya dengan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak, kami harus membuat sebuah sistem dan mekanisme valuasi yang secara sistematik, tetapi bisa tetap akuntabel. Nah, di sini memang bisa kita lihat beban pelindungan itu sangat berat. Teman-teman di pengembangan paten masih akrab dengan beberapa nama di sini, ada Mas Irwan, ada Mbak Wiwi, dan seterusnya. Sedangkan kalau saya cukup jauh. Karena urusan saya dengan komersialisasi biasanya dengan mitra industri biasanya. Kemudian ada pembinaan. Nah, pembinaan inilah yang mengurusi bagaimana menyelenggarakan training buat kami, kemudian bagaimana mereka bisa membina berita-berita ini supaya bisa juga menguasai tentang manajemen kekayaan intelektual. Nah, Bapak Ibu sekalian, disebutkan tadi bahwa Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual mengurusi 3, pelindungan, evaluasi, dan pembinaan. Kami secara fungsi pasti berhubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, urusan permohonan kekayaan intelektual selain PPT. Untuk PPT kami ke Kementerian Pertanian. Kami juga memiliki hubungan dengan masyarakat dan grassroots, sekolah dan perguruan tinggi. Namun perguruan tinggi ini memiliki catatan bahwa karena kita ketahui perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Pendidikan Budaya dan Teknologi, maka banyak kegiatan yang harus kami selaraskan dengan kebijakan Kemendikbudristek. Kami juga memiliki koordinasi dan fungsi terhadap pemerintah daerah berbeda. Kalian bun ya. Jadi artinya berita pemerintah ini adalah perubahan atau transformasi dari Balitbank daerah. Bapak Ibu selama ini mungkin tahu Balitbanknya Badan Pendidikan Pemerintah Daerah, maka itu harus diubah menjadi berita sesuai dengan tingkatannya, provinsi menjadi provinsi, kabupaten kota menjadi kabupaten kota. Nah, bagaimana hubungannya dengan kami? Mereka harus melalui yang namanya Deputi Riset Inovasi Daerah. Jadi kalau ada yang bertanya, apa hubungan BRIN dengan BIDA? Kami berfungsi hanya sebagai supervisi, pengendalian, dan pembinaan. Kami tidak punya wewenang untuk mengatur. Jadi kalau mau BRIDA-nya mau membuat sebuah kebijakan yang fokus pada paten misalnya, kami tidak bisa mengatur ya atau tidak. Ya semua tergantung dari BRIDA tersebut. Kami melayani 12 organisasi riset. Ada yang mantan peneliti hukum dan HAM. Ya, jadi peneliti hukum dan HAM adalah sumber daya manusia yang wajib pindah ke BRIN. Jadi mungkin ada punya kolega, punya teman, punya kenalan yang tadinya di Kemenkumham, Balitbank, kemudian masih memilih jabatan fungsional peneliti, maka yang bersangkutan harus pindah ke BRIN. Ya, kami membawa 12 organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi riset bidang sosial penanggulangan. Nah, kami secara intens berkomunikasi dengan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Di sinilah mereka menjangkau mitra. Mitranya dibagi menjadi 3 bidang, ya, industri, kemudian Kementerian Lembaga, kemudian masyarakat. Nah, itu adalah bagaimana kami mencoba mendorong agar riset inovasi yang dihasilkan oleh BRIN itu betul-betul termanfaatkan. Nah, mitra industri ini kalau ingin memanfaatkan hasil riset kami harus berhubungan dengan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Dan terakhir, Pusyantek, mungkin teman-teman ada yang pernah berurusan dengan BPPT. Nama Pusyantek ini itu tidak asing, Pusat Pelayanan Teknologi. Pusyantek inilah yang biasanya melayani kebutuhan masyarakat luas terkait dengan pengujian, terkait dengan layanan evaluasi. Maka Pusyantek ini menjadi jembatan buat Direktorat Manajemen Intelektual melayani masyarakat. Jadi kami itu betul-betul diset untuk melayani internal sekalian. Kalau ada permintaan misalnya dari perguruan tinggi untuk bisa kerjasama dengan kami, itu harus diarahkan melalui kerjasama. Nah, Bapak sekalian, paten BRIN itu boleh dikatakan pasien terbesar se-Indonesia. Ya, di tahun 2022 saja kami sudah paten 400. Ya, dengan 11 orang daftar tadi kami harus mendaftarkan 400. Dan tahun ini dengan capaian 80 kami punya target 600. Jadi tim pemeriksa paten ya baru 80 yang sudah masuk.
Jadi siap-siap ada sekitar 520 lagi akan harus masuk ke Direktorat Paten. Ya, walaupun kami juga dalam perjalanannya kami juga melihat dan harus diakui invensi yang dihasilkan oleh BRIN itu memang belum seperti yang diharapkan. Banyak invensi yang kalau dikatakan para ahli di bidangnya ecek-ecek, teknologi cuma begitu doang. Ya, memang harus kita akui. Nanti seiring dengan waktu kita harapkan aktivitas riset semakin baik, maka invensinya juga semakin berkualitas. Bapak Ibu bayangkan, BRIN yang Badan Riset Inovasi, desain industri yang didaftarkannya itu berupa MUP, ya, MUP dan asbak. Jadi sesuatu yang memang harus kita coba tingkatkan. Kami punya sistem Intidaku, ya, panjangannya keren bagus sekalian. Information, Treasure of Property, and Document Accountability. Disingkat Intidaku, ya. Jadi kalau nggak punya data, ya. Kemudian dari sebarannya Bapak Ibu, memang kami masih berfokus pada paten. Ada merek sebenarnya, tapi kebijakan kami merek tidak difasilitasi saat ini, sehingga terakhir didaftarkan di 2019. Pada tanaman kami terus berkontribusi, kemudian ada desain industri dan tentu hak cipta. Nah, ada dua hal lain yang mungkin masih asing buat teman-teman di sini, yaitu namanya galur hewan atau galur ikan dan pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman. Ini bagian dari intelektual teman-teman semua. Tetapi mereka belum mencapai ke suatu kondisi dapat didaftarkan atau dapat dilindungi. Mengapa demikian? Karena galur hewan ini baru pada tahap mereka ingin dipastikan merupakan varietas hewan yang memang stabil produksinya. Ya, kalau bahasa mungkin prototipe. Itu untuk makhluk hidup namanya galur hewan atau ikan. Kemudian pendaftaran pelepasan varietas tanaman juga demikian. Ini bagian dari usaha menguji kestabilan dari varietas tanaman tersebut. Nah, ini kita dapat diharapkan ke depan seluruh lembaga litbang di Indonesia bisa memanfaatkan Intidaku ini. Ya, fitur-fiturnya saya pikir sangat baik. Di dalamnya pengajuan dan pendaftaran KAI secara online. Jadi kalau ada peneliti yang ingin mendaftarkan paten, mereka mengajukan melalui Intidaku. Kemudian diseminasi informasi, di sana juga ada informasi, petunjuk bagaimana mengedrap, ada video-video tutorial, ada formulir-formulir yang harus disiapkan, ada forum diskusi dan konsultasi. Nah ini juga merupakan sebuah terobosan bagi sekalian bahwa di dalam forum tersebut kami bisa melayani konsultasi secara terbatas, karena tentu dalam diskusi itu banyak kemungkinannya dan terkadang tetap diperlukan acara tatap muka. Ini adalah alur bagaimana kami melakukan pengelolaan. Yang pertama, kami melakukan analisis kelayakan. Jadi Bapak sekalian diharapkan paten yang diajukan ke DJKI itu sudah melalui screening. Kita mencoba menjamin apakah patentabilitasnya terpenuhi atau tidak. Kemudian kalau sudah terpenuhi, kami masukkan ke Intidaku dan pemberkasan. Kemudian yang B itu analisis potensi pasar. Jadi kami juga melakukan analisis setiap paten yang akan didaftarkan, setiap paten yang akan dilakukan pemeliharaan, kami akan analisis terlebih dahulu. Apakah paten tersebut layak untuk dilindungi. Kemudian kami masukkan juga sistem database. Nah, evaluasi ada dua. Sebagai pencatatan aset data wujud, ya, menggunakan Postbase. Kami juga arsipkan dokumennya. Kemudian juga ada dasar penawaran nilai untuk komersial. Nah, ini kami salurkan ke Direktorat Sistem dan Ahli Teknologi. Dan yang terakhir adalah analisis potensi pasar untuk komersialisasi dengan wujud berupa portofolio. Ya, ini juga yang masih perlu kami kembangkan. Portofolio kami itu jangan seperti buku teks, apalagi jangan seperti buku eksekusi paten. Ya, uraiannya sama persis opas dari uraian singkat menjadi portofolio. Itu portofolio yang zaman dulu. Sekarang harus kami ubah. Bahasa portofolio adalah bahasa yang mengajak orang supaya orang tertarik dengan suatu teknologi. Ini sedang kami juga berproses. Nah, royalti ini menjadi isu yang sangat penting. Dengan jumlah peneliti yang berjumlah 8.000 di BRIN, inventor pasti selalu bertanya bagaimana nasib royalti yang akan mereka terima. Sesuai dengan PMK, maka peraturan BRIN nomor 141 ini mengatur tentang pemberian imbalan lisensi dan royalti. Sesuai dengan PMK, kalau ada lisensi atau royalti nilainya sampai 1 miliar, maka 30% menjadi hak dari inventor dan 70% menjadi hak
BRI. Kalau lebih dari 1 miliar, maka royalti atau lisensinya 20% untuk inventor, 80% untuk lembaga. Jadi artinya kami mengikuti PMK, tetapi tidak mengikuti praktek di perguruan tinggi. Bapak Ibu perlu tahu seperti ITB, IPB, UI, itu porsi untuk royalti inventornya itu sampai 60 dan 70%. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik dalam diskusi kami kemarin, ya, dalam rangka mewujudkan jaminan fidusia. Dari UI, dari IPB, mereka 60 dan 70%. Ini menjadi pembelajaran. Kita akan lihat beberapa tahun ke depan, apakah praktek mereka atau praktek kita yang terbukti bersifat insentif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah insentif. Perlu disadari bahwa ini adalah insentif, bukan memperkaya atau apalagi membunuh karir mereka. Dikhawatirkan kalau mereka terlalu banyak mendapatkan royalti atau lisensi, maka dikhawatirkan mereka berhenti dari profesi mereka semula. Ya, kenapa? Karena sudah kaya. Nah, karena itu dicegah. Dengan insentif diharapkan mereka semakin bersemangat, tetapi tidak sampai berhenti. Nah, kita akan lihat apakah dosen-dosen UI, dosen ITB, dosen IPB tetap setia menjadi dosen, maka mungkin kita akan dorong supaya mengikuti pola perguruan tinggi. Ya, pada ini oke. Nah, ini beberapa kegiatan. Jadi kami melayani pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu kalau punya mitra dari pemerintah daerah bisa juga disalurkan kepada BRI. Ini ada Kabupaten Batam dan ada pemerintah kota Prabu-Muli. Mereka datang ke tempat kami untuk belajar bagaimana menyelenggarakan manajemen kekayaan intelektual. Nah, tempat saya banyak evaluasi di sini ada tujuan akuntansi, ada tujuan komersial dan analisis KI. Sejak tahun lalu tujuan akuntansi yang kami selenggarakan ada 400 yang sudah dihasilkan. Di tahun ini ada 80 dengan target 600 kali. Kemudian tujuan komersial ini masih proses karena kami mencoba membuat portofolio yang semakin baik. Nah, evaluasi tujuan komersial bahwa kami melakukan evaluasi berdasarkan asumsi bagaimana perkiraan kondisi pasar. Nanti nilai nyatanya diketahui secara komersial dan menggunakan namanya income base. Sebenarnya dalam teknik ini ada beberapa teknik ya lebih detail. Misalkan diskon cash flow, kemudian ada juga relief royalty dan sebagainya. Tetapi kami mencoba menerapkan satu teknik saja dan kami upayakan teknik tersebut untuk semakin bisa diakui secara standar secara nasional. Untuk kerja akuntansi, kami menggunakan historical cost base. Jadi artinya kami melihat riwayat biaya-biaya yang pernah dikeluarkan dan itu menjadi dasar nilai evaluasi akuntansi. Tujuan akuntansi ini adalah supaya paten tersebut bisa dicatatkan sebagai aset tak berwujud. Kalau aset tak berwujud maka dicatatkan dalam barang milik negara. Jadi di catatan BMN BRI itu isinya sudah mencakup paten-paten milik BRI. Ini contohnya evaluasinya tempe ya. Evaluasi tempe itu sekitar 1,2 miliar untuk evaluasi. Nah, ini data lisensi kami ya. Jadi mohon maaf saya cuma bisa tunjukkan, tidak bisa copy. Memang terus terang ada RJK ya. Oke, jadi Bapak sekalian untuk selevel BRI saja perlu kita sadari bahwa kualitas dari lisensi kita memang belum terlalu bagus. Dari nilai lisensi dan nilai royalti yang terjadi itu tertinggi hanya di angka 1 miliar, yaitu untuk teknologi proses pembuatan granulat demineralisasi, steril radiasi dan mesin proses pembuatan membran perikardiogradiasi. Jadi memang yang high tech baru nilai 1 miliar. Selebihnya Bapak Ibu sekalian 30 juta, 50 juta, 0 rupiah, 25 juta, 22 juta, 10 juta, 5 juta rupiah. Ya, biar Bapak sekalian bisa menyadari bahwa memang kondisi riset kita masih belum tingkat. Mau habis ya? Oh, Waktunya udah selesai. udah selesai ya? Baik, nah ini jumlah lisensi yang dikelola oleh BRI, kita masuk ke agregat saja. Ya, sampai tahun 2021 itu ada 44, tahun 2022 yang lalu ada 21, dan tahun ini sudah berlangsung 8 lisensi. Nah ini yang kemarin saya mintakan datanya ke tempat Bu Susi,
Ya, kami ingin membandingkan berapa nilai lisensi yang kami selenggarakan dan berapa yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendanaan Ahli untuk melaksanakan pemeriksaan paten. Untuk melaksanakan itu diperlukan peraturan menteri. Jadi Pak Direktur, kalau memang ada kendala SDM, ya ingin memanfaatkan tenaga ahli dimanapun, termasuk di BIN, silakan permennya dibuat, kemudian bisa kita lihat dan kita selenggarakan sebagai bantuan terhadap kekurangan pemeriksaan tadi. Tapi waktunya udah mepet banget. Yang jelas saya nanti justru akan bertanya ke Pak Julin terkait bagaimana memvaluasi KI dan komersialisasinya seperti apa. Lalu Bapak tadi menyampaikan ada beberapa terkait dengan lisensi. Saya mau tahu ada dicatatkan nggak di DJKI? Soalnya saya belum pernah mencatat dari BRIN terkait dengan lisensi. Lalu biaya pemeliharaan gimana Pak? Paten-paten yang sudah pernah didaftarkan mungkin dari pendahulu BRIN ya, dulu masih di Kemenristek Dikti. Nah itu gimana biaya pemeliharaannya diurusin apa enggak oleh BRIN? Berpindah nggak datanya nih? Ya, selanjutnya Bapak Ibu mohon izin kita beralih ke topiknya konsultan KI. Temanya adalah evaluasi layanan paten oleh konsultan KI. Pada kesempatan ini akan dibawakan presentasinya atau dipaparkan oleh Bapak Diploma ini, Bapak Rohaldi Muluk. Beliau adalah konsultan KI Indonesia. Tahun berapa Pak? Kursus Pak? 2012? 2010 di UI dong ya, kalau 2010 ya. Saat ini Pak Rohaldi menjabat sebagai Presiden Organisasi PPI, PPI, singkatannya nanti ditanyanya sama Pak Rohaldi. Lalu anggota Komite Eksekutif Organisasi Profesi KI Internasional, FICI, lalu mewakili Indonesia di Komite Paten. Nah, banyak prestasinya Pak Rohaldi. Tapi yang jelas saya mengenal Pak Rohaldi adalah sebagai salah satu pengurus AKH kalian, Pak ya. Beliau juga aktif apabila diundang oleh DJKI dalam berbagai kesempatan rapat-rapat terkait dengan konsultan KI. Pak Rohaldi terlibat dalam Permenkumham terkait konsultan KI ya Pak ya. Sudah selesai pembahasannya dan sudah ditandatangani ya Pak ya, sudah beres ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu mungkin sedikit saya sampaikan di sini di PP nomor 100 tahun 2021 dan Permenkumham saya belum tahu nomornya berapa, 15 tahun 2023, bahwa pensiunan DJKI yang sudah bekerja di DJKI selama setidaknya 20 tahun itu dapat menjadi konsultan KI. Tidak perlu ada ikut pelatihan lagi, tetapi ada ujian nanti diselenggarakannya oleh universitas mana, jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dan bisa ikut ujian, hanya ujian saja, tidak perlu lagi ikut pelatihan konsultan KI. Dan dimanapun berada ya, baik yang di sekretariat maupun di Direktorat Paten, apalagi yang mungkin pemeriksa paten yang besok mau pensiun bisa mendaftar menjadi konsultan KI. Ya, tapi mungkin nanti lebih lengkapnya informasinya tanya ke teman-teman yang dari Direktorat Kerjasama. Pada malam ini Pak Rohaldi, ini evaluasi pelayanan paten gimana sih Pak dari sisi konsultan KI? Apakah mungkin Bapak sebagai konsultan KI mewakili teman-teman Bapak di asosiasi konsultan KI banyak terdapat kendala-kendala dalam misalnya melakukan submit permohonan yang saat ini semuanya online, apakah ada kesulitan dari sisi lainnya? Dipersilakan Pak Rohaldi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di bawah gitu. Jadi kami dari AKHKI berusaha membuat suatu survei, tapi hanya ada waktu kemarin ya. Dari kemarin kita minta konsultan KI untuk bisa memberi masukan terhadap evaluasi pelayanan paten DJKI.
Jadi benar-benar ada yang mengirim. Jadi nanti kita serahkan ke Pak Selamat barangkali ya, bahwa pendapatnya itu bagaimana gitu. Tapi tidak semua yang karena waktunya singkat. Jadi pengurus mengumpulkan masukan dari anggota untuk mengevaluasi pelayanan paten dari Direktorat Paten DJKI. Kemudian sebagian akan mengirim data-datanya, sebagian hanya berbicara aja kepada kami. Jadi tetap akan kami sampaikan. Jadi ada 3 bidang pembahasan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu permohonan, pemeriksaan dan pasca permohonan. Kalau permohonan saya bisa beri selamat ke Pak Selamat nih, Pak Selamat Ibu Sonya, bahwa yang paling maju itu ya bagian permohonan gitu ya. Jadi ada WHG-nya, Ibu Sonya juga rajin membalasnya gitu. Sore kami pun juga membalas gitu. Ya. Tapi kadang-kadang juga di ini, oh udah lewat jam kerja, besok lagi gitu. Ya tapi sah-sah aja ya, sah-sah aja begitu. Memang orang kerja 4 jam gitu ya. Jadi bagian permohonan itu memiliki WAG, menurut saya yang bagian yang lain harusnya juga begitu ya. Jadi semua pertanyaan bisa dijawab di situ, hampir semua ya, hampir semua. Kalau tidak dijawab oleh Pak Murim, Ibu Sonya atau yang lain, mungkin dijawab oleh anggota WAG itu sendiri, misalnya membantu. Ya jadi dan Saki terutama sekarang ini semakin lancar Pak. Jadi saya kira susah ya mencari celahnya ya. Jadi kecuali kalau lagi down, itu baru tuh heboh tuh Pak. Heboh di mana-mana, di WAG, AKKI juga heboh gitu. Dan juga tapi kami sarankan supaya fasilitas itu supaya ditingkatkan, misalnya dan cepat supaya nggak mutar-mutar terus ininya, supaya cepat lagi kira-kira gitu. Nah kemudian ini ada keluhan, karena kami mengumpulkan keluhan. Jadi ada keluhan, tapi ini benar apa enggak saya juga kurang yakin, makanya saya buat pertanyaan. Mengacu pada informasi DJKI bahwa surat pernyataan kepemilikan invensi untuk ke Siti tidak diperlukan lagi. Benar nggak itu? Benar ya? Jadi tidak perlu lagi surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor itu tidak perlu lagi. Ya, tapi kemudian ini masih ditanyakan, jadi dia memberi contoh nomor permohonannya yang pertanyaan itu. Jadi karena ini kita mengumpulkan keluhan Pak, mengumpulkan saran, jadi maka kita masukkan di sini. Jadi jangan kemudian kita ngumpulin tahu-tahunya nggak dibicarakan, saya diomelin pemohon atau konsultan KAI. Kemudian perubahan data paten berupa perubahan nama konsultan dan pengalihan konsultan memerlukan data asli atau data otentik. Saya kira ini kesalahan ya Pak. Saya kira ini karena surat kuasanya tidak perlu ada akta otentiknya seperti di negara lain, seperti di Thailand misalnya. Tapi kemudian kenapa kesalahan? Karena itu langsung dikeluarkan perubahan data itu tanpa ada keperluan tanpa dipenuhi persyaratan yang diminta di suratnya tadi. Maka saya pikir itu ada satu kesalahan di situ. Dan juga ini ada keluhan data pemohon di PDKI kurang lengkap. Ada 2 nama sebenarnya di permohonan, 3 permohonan ini, tapi yang ditulis cuma 1 Pak. Itu nanti kita sampaikan. Nah, dan kita masuk ke pemeriksaan. Sebenarnya pemeriksaan yang paling banyak di minggu depan, yang paling banyak, tapi itu yang paling kompleks ya. Mana nih Mbak Devi pernah ngomong pemeriksaan setengah dewa Pak, katanya gitu. Nggak tahu, mungkin benar juga ya. Tapi ini saya pribadi juga teman-teman yang lain berterima kasih bahwa juknis itu akhirnya disampaikan ke ke pemohon atau konsultan KAI setelah beberapa tahun. Saya ingat sejak
sejak masih pelatihan tahun 2009 itu udah bertanya-tanya mana itunya jumlah jenisnya gitu, karena di negara lain kan examination guidance itu kita bisa akses di internet. Tapi ini sebenarnya saran saya Pak untuk DJKI, kalau perlu ada, kalau bisa ya ada pelatihan apa itu untuk masing-masing bidang. Mungkin kalau bulan depan kalau nggak salah itu KKI meminta DJKI untuk menjadi pembicara di diklat DJKI tentang pemeriksaan ya. Tapi kalau bisa DJKI menganggarkan untuk pelatihan pemeriksaan substantif. Karena karena kita sebenarnya nggak tahu, banyak tahu. Malah banyak teman-teman yang tidak pernah tahu gitu bahwa ada jumlah tulisnya itu. Dan juga usulan lain ini, sebaiknya pemerintah tetap berada di platform yang sama dari awal ya, sampai awal permohonan sampai penerbitan sertifikat dan pembayaran annuity. Ya kalau bisa juga, kalau bisa kita tuh berinteraksi di SAKI itu. Jadi nggak perlu banyak surat menyurat atau surat menyurat kadang-kadang juga salah. Saya berapa kali, udah 10 kali salah alamat job video masuk ke saya, kemudian macam-macam lapor pernah masuk ke saya. Mungkin saya pemeriksa mungkin lebih kenal saya karena dulu suka bersosialisasi ke DJKI, hampir semua saya kenal waktu pemeriksa di sana gitu. Jadi gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya ini keluar konsultan juga. Pemeriksaan substantif itu lama banget gitu. Saya masih ada yang tahun 2010 loh. Kalau saya tahun 2013 belum ketahuan ini ya. Jadi ini kita tulis saja di sini nomor-nomornya itu, datangnya itu, keluhannya itu dari konsultan KAI banyak sekali. Jadi saya nggak perlu saya sebutkan di sini. Tapi itu, nah ini satu lagi berikutnya juga ada nih. Kalau bisa DJKI jangan berkomunikasi lewat surat ditarik kembali. Saya kira itu merugikan pemohon ya. Jadi kalau ada kekurangan apa gitu, dokumen misalnya, sebaiknya diminta aja Pak, nggak masalah kok, namanya manusia atau sistem kadang-kadang suka kehilangan dokumen gitu. Apalagi dulu dari dari Monggol kemudian pindah, kita dokumennya hilang. Jadi saya pribadi masih ada dua permohonan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Tapi kalau yang lain mungkin tidak selama itu ya, tapi ada juga yang lama. Jadi kalau menurut saya sebaiknya bisa nggak kira-kira ya? Jadi kalau ada kehilangan dokumen, jangan cuma dianggap ditarik kembali, kita harus mengajukan PK, harus membuktikan segala macam, karena kesalahannya di DJKI. Bisa nggak kira-kira? Mungkin Pak Diasmod mungkin bisa menginisiasi Pak suatu saat, nggak perlu harus mengeluarkan surat dianggap ditarik kembali, kecuali kalau kesalahan pemohon misalnya hasil pemeriksaan substantif nggak ditanggapi gitu. Tapi ada juga hasil pemeriksaan substantif itu nggak pernah masuk, nggak pernah datang, tiba-tiba keluar dianggap ditarik kembali. Itu untuk permohonan lama, biasanya begitu. Maka saya pikir ada juga kasus yang udah pernah ditanggapi, setelah itu nggak ada kabar lagi. Ya kemudian, ini ada kalau kesalahan itu dari DJKI sendiri. Nah itu kalau salah satu konsultan KAI tidak ada prosedurnya untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Misalnya ini contohnya ini salah ketik MSHK jadi MSBK, itu ada nomornya, nomor permohonan itu dari tahun 2014. Nah ini sebaiknya kalau menurut saya untuk yang akan datang ada prosedur sendiri misalnya untuk berubah kesalahan atau untuk mengoreksi tersebut. Nah ini ada lagi di bawahnya, ini keluar dari konsultan juga kita tuliskan nomor patennya dan nomor permohonannya, bahwa berbayar
dibayar, kemudian tapi tidak ditanggapi, tidak ada kabarnya gitu, udah ada perubahannya apa enggak? Ini ada nomornya lah, mungkin saya kasih lebih Bapak Selamat. Nah, saran-saran nih Pak untuk pemerintahan substantif, gimana supaya komunikasi itu bisa cepat ya antara pemohon dan pemeriksa gitu. Dan kemudian ada juga keluhan terhadap materi pemerintahan substantif, misalnya istilah yang tidak umum. Ini saya kebetulan orang teknik, saya pakai istilah tampak Pak. Mungkin bapak-bapak yang sekolah sipil, arsitek atau yang lain itu pakai istilah tampak. Dan saya di pekerjaan saya kebetulan juga saya lama sebagai kepala engineer di Indomobil. Itu saya hanya pakai istilah tampak. Memang ada istilah pandangan bahwa sekarang itu kan disebut pandangan gini-gini. Itu sebenarnya itu bisa jadi nggak salah, tapi bisa jadi juga nggak biasa dipakai. Karena buktinya di desain industri pakai istilah tampak. Jadi saya disalahkan oleh Pak Asli Sihike. Saya bilang saya ya ada nggak langsung cerita ya. Jadi Pak, saya udah tanggapi ya Pak ya, bahwa saya di sekolah di ITB, saya betul sekolah di ITB Pak, Cegah Teknik, itu tahunya istilah tampak Pak. Dan juga di desain industri kita pakai istilah tampak. Saya pikir itu udah kuat sekali, sama aja Pak istilah tampaknya yang dimaksud gitu. Kemudian di industri, karena saya kepala engineer dulu Pak, jadi saya pakai istilah tampak, nggak pernah saya dengar itu istilah pandangan. Sekarang memang ada buku-buku yang pakai istilah pandangan. Saya kira gini, ada dosen-dosen muda ke luar negeri, kemudian diterjemahkan view itu menjadi pandangan sama dia. Walaupun selama ini sebelumnya orang memakai istilah tampak. Jadi itu salah satu istilah. Juga ada lagi yang ini juga nih. Ini ada yang menerima kalau gitu. Ini saya kira bukan dari orang mesin atau dari elektrik, tapi mungkin dari kimia atau apa sejenisnya. Katanya kalau mau menulis gambar di satu-satunya menurut saya di paten grafik itu adalah di ujung abstrak, di luar negeri juga begitu. Itu tempat berkomunikasi bahwa gambarnya itu yang akan dipakai untuk menemani publikasi itu adalah gambar itu. Nah, ini pemeriksa itu menulis begini, kalau menginginkan mencantumkan gambar maka ada seharusnya gambar aja yang ditampilkan. Nah, ini ada mungkin bahasannya ada beberapa hari yang lalu dari Pacific Patent ditolak oleh bagian permohonan karena tampilkan gambar di abstraknya. Saya kira 2 minggu lalu juga. Itu ditulis. Makanya kalau ini nih, kalau orang mengikuti kata pemeriksaan ini, saya kira itu juga akan tolak ininya permohonannya. Maksudnya daripada tahap formalitas. Juga ada istilah-istilah, misalnya consist of atau consisting. Ada pemeriksa yang pernah menyarankan supaya ditulis dari terdiri dari. Padahal harusnya consist of itu hanya terdiri dari, kalau lihat dari definisinya. Itu juga ada di jumnis saya kira. Jadi bukan terdiri dari, tapi ada pemeriksa yang menyarankan supaya menerjemahkan jadi terdiri dari. Karena biasanya kalau compressing dia menyarankan supaya meliputi. Kalau saya nggak begitu Pak. Jadi including itu baru meliputi. Kalau compressing baru terdiri dari. Kalau saya terbiasa menerjemah gitu. Jadi itu mohon dari bapak-bapak dari pemeriksa, mohon perhatiannya atau saran-saran perbaikannya, mungkin saran-saran kami mohon diperhatikan juga. Nah, annuity Pak Saroni mungkin ini Pak, jadi next annuity payment itu kenapa nggak bisa? Padahal ini kan pemasukan untuk NBP. Kenapa harus alasannya kalau masalah gini Pak dulu kan, kalau udah dibayar kemudian terjadi kenaikan PNBP bagaimana gitu.
menurut saya bisa dinilai gitu, bisa diberi solusi lain daripada ditolak 1 tahun. Executive payment itu sering sekali menanyakan, hari ini juga ada tadi di WAG permohonan. Menurut saya sebaiknya dicari solusinya pasal ini. Kenapa harus tidak boleh gitu? Nah, sertifikat, ya bos aja di sini. Sertifikat, jadi itu ya sekarang kan udah bagus ya, kita nggak perlu cetak spesifikasi lagi, tapi masih ada gitu keluhan sertifikat belum ada berapa. Pasal 583 gitu, paling lambat tuh 2 bulan sejak pemberitahuan diberi patent sertifikat harus diterbitkan, tapi ternyata sampai sekarang masih terlambat. Ini contoh saya, ini sengaja saya bawa untuk Ibu Susi. Yang lain udah ada Bu, udah semuanya udah diterbitkan, tapi hanya ada beberapa yang lain. Ada yang beri contoh, tapi nggak saya tulis di sini. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas yang Bapak sampaikan, sebetulnya sifatnya jadi keluhan nih kan? Pak Aldi, ya, jadi artinya nih jadi keluhan lah gitu ya dari konsultan ya ke DJKI. Tapi itu pengajuan kami juga Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, siapa? Iya, tapi saya sih tadi membacanya mohon izin ya Pak, lebih banyak adalah klarifikasi sebetulnya untuk konsultan. Lalu bagaimana koreksi atas kesalahan DJKI mungkin khususnya untuk sertifikat ya Pak ya. Dan kenapa sertifikat masih ada yang lama-lama gitu ya, belum tercetak. Ya sebetulnya ya nanti yang akan menyampaikan lebih tepatnya nanti biar Pak Hermawan. Lalu bagaimana pembayaran nanti sebetulnya pembayaran nanti juga biar nanti Mas Roni aja yang jawab Pak, saya sini masih di moderator. Dan istilah-istilah teknik sebetulnya sih harus bisa dibuat seperti glosarium gitu ya Pak ya, supaya antara pemeriksa dengan konsultan atau masyarakat umum yang terkait dengan permohonan akan mungkin ya Pak, jadi satu suara gitu ya, jadi sama-sama punya pengertian yang sama gitu ya Pak ya. Glosarium sebetulnya pernah diinisiasi ketika saya bekerjasama bersama dengan Bu Rani, Nuradi dan dari Rosena ya gitu ya. Kita bikin istilah yang di bidang kimia ya, glosarium di bidang kimia. Tapi kelanjutannya di mana Bu? Belum selesai sampai sekarang. Apalagi nanti ada bidang yang lain ya Bu ya. Tapi memang itu penting sepertinya. Sebenarnya saya pernah bariskan di KNK ya, di tempatnya Pak Justi. Tapi kebetulan Pak Justi juga menjadi perwakilan atau boardnya NIA, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Saya tahu beliau sudah lama di sana, bahkan dulu Microsoft juga dihandle oleh KNK ya. Bariska ini IP prosecution. Ini ininya dalam bahasa Inggris. Saya juga bacanya susah nih, kecil banget. Bariska has handled IP related matters on both local and international jurisdiction, including filing, managing application and registration, and advisory. She has advises many market client. Ya itulah pokoknya banyak ininya. Saya tulisannya kecil-kecil jadi saya nggak bisa baca. Bariska mungkin selain Bariska juga di MIA. Saya kenalnya Mbak Rizka ini anaknya Pak mantan Direktur DKI, Pak Lubis, Pak Parlagutan Lubis dan Ibu Baby. Ya, 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 Mbak Rizka, sebetulnya banyak nggak sih terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan sistem paten di Indonesia yang terkait dengan pemalsuan gitu ya? Mungkin kalau di paten ini lebih ke pemalsuan atau gimana nih Bu? Silakan Ibu untuk menyampaikan presentasi Ibu. Waktu dan tempat saya silakan.
Oke, terima kasih Bu Susi untuk perkenalannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini saya jadi nggak enak nih dikasih background internal dan di-spill sama Bu Susi. Selamat malam juga ya kepada Pak Rohali dan Pak Julin. Pada kesempatan kali ini saya hendak mewakili masyarakat Indonesia anti pemalsuan yang sebenarnya agak heran juga nih karena agak asing. Biasanya kami itu lebih terlibat kepada pemalsuan KI-nya di bidang merek. Tapi karena memang kebetulan ada beberapa pemangku kepentingan atau anggota niat yang berasal dari sektor-sektor yang juga punya perhatian khusus kepada paten, jadi saya rasa masih akan ada kaitannya sedikit. Namun mungkin untuk masukannya tidak akan sebanyak yang tadi disampaikan oleh Pak Rohali ya, karena beliau kan juga yang langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu di Direktorat Paten. Oke, sebelum saya masuk ke paparan, mungkin perkenankan saya untuk memperkenalkan secara singkat apa itu MIAP. Jadi MIAP ini adalah organisasi yang berdiri di tahun 2004 yang menjadi prakarsa dari beberapa perusahaan dari berbagai sektor industri yang memang memiliki concern khusus terkait pelindungan kekayaan intelektual, utamanya terkait pemalsuan ataupun pelanggaran kekayaan intelektual. Disampaikan ini ada dari industri fashion, industri FMCG, ada industri farmasi, ada industri kosmetik juga, bahkan ada industri otomotif. Jadi kemudian makanan dan minuman serta otomotif apabila terkait dengan mesin mechanical atau teknologi yang berkaitan juga dengan electrical engineering. Nah, kegiatan kami itu sebenarnya bisa dirangkum ke dalam 4 bidang, yaitu research atau penelitian yang biasanya menjadi titik awal kami dalam melakukan program-program lanjutan apa yang harusnya kami canangkan terkait langkah aktif untuk mencegah pemalsuan di Indonesia. Kemudian juga public awareness. Di sini kami tidak hanya memperkaya ilmu dari asosiasi, tetapi juga ke lingkungan eksternal. Selanjutnya ada government related program. Mungkin juga salah satunya adalah kesempatan yang saat ini diberikan kepada MIAP melalui saya yang diberikan oleh Direktorat Paten. Dan yang terakhir adalah acara-acara yang diinisiasi oleh anggota MIAP. Jadi biasanya anggota MIAP ini kadang-kadang juga butuh program terkait anti pemalsuan mana yang sekiranya bisa membantu berjalannya acara tersebut. Ini hanya gambaran ya terkait dampak pemalsuan. Lagi-lagi dampak pemalsuan di sini mungkin datanya akan lebih terakurat terkait merek. Jadi saya izin skip. Nah, ini juga beberapa industri yang kami analisa terkait dengan lapangan pekerjaan, kemudian juga nilai omset investasi dan sebagainya. Oke, jadi untuk paparan hari ini dari perspektif MIAP, karena kaitannya nanti akan dengan pelanggaran ya. Jadi saya akan bagi ke dalam 3 topik. Yang pertama itu terkait pencapaian. Di sini alhamdulillah sudah berjalan secara mudah-mudahan secara lancar ya Bapak Ibu. Permohonan pendaftaran paten secara online. Tadi Pak Rohali juga sudah menyinggung kalau misalkan ada kendala itu dari Bapak Ibu juga proaktif, juga akan menanggapi kepada kami apabila masih bisa ditanggapi di luar jam kerja. Jadi kami juga berterima kasih sebagai pelaku usaha atau inventor yang kebetulan sedang mengajukan permohonan paten atau sedang mempersiapkan permohonan tersebut. Sehingga dengan dilakukannya secara online, kami ini pelaku usaha atau inventor dapat melakukan atau mengajukan permohonan paten itu dimanapun dan kapanpun. Jadi hari Minggu juga selama nggak down ya, itu permohonan bisa masuk. Gitu. Jadi itu nilai plusnya. Nah, tapi di mana ada nilai positif, pasti akan ada sedikit nilai yang perlu diperbaiki lagi, yaitu kendala yang saya sampaikan dalam 2 poin besar. Pertama-tama terkait pelanggaran, tentunya sebagai pelanggaran dikomersialisasikan di luar sana. Tetapi kan ada itikat baik dari pelaku usaha atau inventor supaya tidak melanggar klaim-klaim yang sebenarnya masih aktif pelindungannya di Indonesia. Oleh karena itu yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha atau inventor adalah melakukan penelusuran terlebih dahulu.
itu. Jadi untuk pelanggaran paten atau tidak, seperti itu. Nah, tetapi kendalanya adalah kadang-kadang yang ditemui adalah sistem penelusuran paten itu belum terkendali secara baik datanya, sehingga akurasinya itu kadang juga suka dipertanyakan. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalkan hasil temuan menyatakan aman, belum tentu 100% kita bisa bilang aman, walaupun mungkin bisa dikatakan sudah ada langkah yang mudah-mudahan optimal ditempuh oleh pelaku usaha dalam hal ini. Sehingga terkait hal ini kami mungkin bisa menyampaikan saran kepada DJKI, khususnya dalam hal ini melalui Direktorat Paten sebagai penyelenggara acara kali ini, yaitu memberikan asistensi kepada inventor atau pelaku usaha dalam menyusun strategi penelusuran paten yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi seandainya memang ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh Direktorat Paten untuk melakukan penelusuran kepada pelaku usaha yang terutama tidak menggunakan jasa konsultan ya. Kalau menggunakan jasa konsultan saya yakin mudah-mudahan tercukupi asistensinya. Tetapi untuk yang tidak menggunakan jasa konsultan, entah keterbatasan biaya atau bagaimana, nanti di sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan kira-kira kalau misalkan mau memproduksi produk A atau menggunakan teknologi B, itu sebaiknya yang ditelusuri menggunakan kata kunci yang seperti apa. Jadi lebih komunikatif kepada pelaku usaha ataupun inventor ataupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Seperti itu. Kemudian kendala yang kedua adalah ketika kita melakukan penelusuran paten secara resmi, kadang ini prosedurnya lama Bapak Ibu yang kami temui. Kalau misalkan biasanya gini, kalau kata kunci yang dicari adalah kata kunci yang biasanya sudah sering ditelusuri oleh pihak-pihak lain, nanti hasilnya biasanya relatif lebih cepat. Tetapi kalau kata kuncinya lumayan unik, yang lumayan belum pernah nih ada yang sentuh, biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, akhirnya di sini kami ingin menyarankan kepada Bapak Ibu untuk dapat memiliki sistem pengelolaan data yang lebih baik agar petugas di lingkungan DJKI dapat juga mengekstraksi data lebih cepat dan mudah. Jadi mungkin ada kaitannya juga dengan persiapan glosarium yang sempat disinggung sebelum paparan saya. Kalau misalkan kata-kata yang penerjemahannya sudah seragam, mudah-mudahan bisa membantu dalam ekstraksi data lebih cepat ketika melakukan penelusuran. Itu untuk kendala di langkah preventifnya. Kemudian kalau di langkah setelahnya ini adalah permasalahan terkait pelanggaran. Jadi kadang-kadang bukan hanya pelanggaran, jadi bukan hanya jenis pelanggaran biasa yang mungkin ditemui di umum, tetapi kadang-kadang pelanggaran ini ditemukan melalui implementasi pengecualian pasal 167 UU Paten terkait provisi bolar, di mana kalau provisi bolar ini kan juga memberikan pengecualian terkait penggunaan atau pengurusan perizinan misalkan ke BPOM untuk paten-paten terkait produk farmasi selama 5 tahun sebelum invensi tersebut dinyatakan tidak aktif kembali. Nah, terkadang yang dilakukan oleh pihak ketiga ini, beliau atau perusahaan tersebut bisa saja sudah mengajukan perizinan ke BPOM, tetapi kemudian yang seharusnya baru bisa mereka melakukan produksi atau kegiatan komersialisasi setelah paten terkait habis, tetapi ini langsung digunakan izinnya. Jadi sebenarnya yang tadinya niatnya baik untuk mengecualikan hal pengurusan perizinan ini sebagai suatu pengecualian dari pelanggaran paten, malah jadinya digunakan kesempatannya untuk melanggar paten. Jadi terkait dengan kendala ini, kami menyarankan agar DJKI mungkin dapat melakukan integrasi data dengan instansi pemerintahan terkait. Dalam hal ini kalau saya menyinggungnya BPOM, mungkin integrasi datanya dengan BPOM Bapak Ibu dalam melakukan pengendalian penyalahgunaan provisi bolar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah DJKI dapat melakukan edukasi kepada pelaku usaha atau inventor terkait manajemen risiko dan penerapan provisi bolar.
Jadi selain integrasi untuk antar pemerintahannya, tetapi juga dibantu untuk edukasi bahwa rambu-rambu penggunaan profesi bola sebagai pengecualian dari pelanggaran paten itu titiknya sampai mana. Mungkin kembali lagi kalau untuk pengetahuan dari perusahaan-perusahaan yang lebih melek IP atau melek paten mungkin sudah lebih lumrah dengan hal ini, tetapi untuk industri-industri yang baru mulai tidak ada salahnya kalau DJKI juga punya langkah proaktif untuk memberikan edukasi tersebut. Nah, ini masih sekilas terkait langkah dari mengatasi permasalahan pemalsuan yang biasanya kami edukasikan kepada langkah anti pemalsuan atau menggalakkan pentingnya menghindari kegiatan pemalsuan di Indonesia. Sehingga kami juga memiliki koneksi yang cukup baik, memiliki hubungan yang cukup baik dengan lembaga pemerintah, memiliki acara untuk melakukan edukasi atau hal sejenisnya terkait sistem paten atau hal-hal yang mungkin jadinya menyinggung atau seperti yang tadi saya berikan contoh terkait penyalahgunaan global provision. Maksud saya di sini kami dari NIAP siap untuk bekerja sama dengan Direktorat Paten. Ya. Tepat sekali Bu, sudah selesai pembahasan saya. Oke, baik, saya akan akhiri. Terima kasih, selamat malam. Ya, berikan aplaus untuk Mbak Alis. Bapak Ibu mohon izin, ini mengingat waktu Bapak Ibu juga saya rasa sudah ada yang mengantuk dan ada juga yang mungkin belum melaksanakan sholat. Bisa, sepertinya saya hanya mengizinkan satu pertanyaan untuk Pak Juldin. Dan khusus untuk Pak Rohaldi mungkin nanti bukan bertanya tapi akan disampaikan saran dan jawaban. Dan Mbak Rizka mungkin satu saran saja. Silakan, ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Judin, saya membutuhkan hilirisasi atau terkomersialisasi dari seluruh paten-paten yang didaftarkan oleh BIN, ya. Kemudian kalau boleh tahu, misalnya jumlahnya sedikit gitu ya, itu permasalahannya kenapa? Terima kasih. Pak Judin, biar saya ini dulu aja ya, jangan jawab satu-satu karena nanti ya. Yang kedua, Pak Roni langsung dijawab saja pertanyaan dari Pak Rohaldi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu Moderator, apa saya boleh juga mengajukan pertanyaan kepada Pak Judin? Jawab pertanyaan Pak Rohaldi. Oh iya, siap. Pak Rohaldi, izin terkait yang pembayaran annuity untuk tahun berikutnya ya Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Rohaldi. Jadi terkait pembayaran annuity untuk tahun berikutnya, sebenarnya ini sedang dalam pembahasan Pak. Jadi waktu ada dua jenis ya Pak ya, yaitu pembayaran pertama kali dan juga pembayaran rutin tiap tahunnya. Sebenarnya sampai minggu lalu untuk pembayaran pertama kali itu yang sekarang ini granted Juli, berarti kan dikasih kesempatan 6 bulan ya Pak ya, paling lambat 6 bulan dari jatuh tempo, berarti Januari 2024. Memang tadinya tidak bisa Pak, gitu. Nah minggu lalu itu ada kami mengirim nota dinas ya Pak ya dari Direktur Paten ke Sesdit. Sebenarnya itu jawaban. Jadi kami sudah memberi pandangan terkait jatuh tempo ini. Walaupun jatuh temponya 2024 itu sebenarnya batas akhir, di mana batas awalnya adalah semenjak dia itu granted ya Pak ya, granted. Jadi Juli ini juga sudah bisa dibayarkan Agustus.
Dan itu Pak minggu lalu sudah difasilitasi oleh sekretariat dan juga oleh TI sebagai pembuat aplikasi. Demikian Pak, jadi sudah kami fasilitasi. Sedangkan yang untuk tahunan berjalan itu masih dalam pembahasan Pak. Semoga bisa juga difasilitasi oleh bagian keuangan dan juga TI sebagai pembuat aplikasi. Namun sebaiknya memang tidak sampai lunas Pak. Kami mendapat informasi dari bagian keuangan. Mungkin saya kurang pas menjelaskannya, tapi kira-kira kalau misalnya sekarang dibayar sampai lunas sampai 20 tahun, itu secara akuntansi sebenarnya disebutnya bukan penerimaan pembayaran biaya tahunan Pak, tapi itu semacam penerimaan di muka, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kurang pas gitu karena ini dari bagian keuangan teknis sekali gitu. Tapi kalau misalnya jatuh tempo Januari 2024 atau katakanlah sampai Desember atau apa sedang diusahakan. Ya, tapi intinya bisa ya membayar untuk tahun selanjutnya. Ya. Jadi yang untuk orang pertama kali sudah difasilitasi ya Pak, sudah bisa mulai kemarin. Terus untuk Pak Judin singkat ada dua Pak. Sebenarnya pengulangan aja dari tadi Ibu moderator sudah ini. Biar nggak lupa. Pertama terkait annuity Pak. Kira-kira BRIN itu sudah 400 atau 500 atau 600 paten yang sedang dalam masa pelindungan. Saya dapat informasi dari koordinator sebelah Pak Irwan, bahwa untuk jumlahnya itu 600, sementara yang berhasil kami lisensikan boleh tunjukkan. Ya, pertama tunjukkan jumlah patennya di slide yang lewat bawah lagi. Ya, berapa itu ya? Mas lagi atas sebelumnya. Oke, nah jadi sekitar 600 tadi, ini jumlah patennya. Sementara yang lisensi di slide terakhir. Di tahun 2022 itu 21. Boleh slide terakhir? Dua terakhir ya. Oh iya. Lagi atas. Untuk kalangan sendiri. Ya, jadi total itu kira-kira 65 sampai 2023 itu 73 dibandingkan 600. Tapi secara statis, secara teori, kan memang diketahui bahwa tingkat difusi teknologi itu di angka sekitar 0,sekian%. Jadi sebenarnya kalau dari secara teori, BRIN cukup berhasil. Tetapi dari ekspektasi kita, terutama harapan dari Presiden, ini memang masih jauh. Apalagi kalau kita menengok nominalnya tadi, ya cuma ada dua yang nilainya 1 miliar, selebihnya 30 juta, 10 juta, 5 juta. Jadi ini menjadi tantangan kita semua. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Harus kita akui bahwa yang namanya riset kita itu memang belum dimanpul, ya masih mencoba dengan dunianya sendiri. Para peneliti mencoba mencari ide, sementara masyarakat membutuhkan sesuatu yang tidak tertangkap oleh peneliti, sehingga hasil risetnya tidak dimanfaatkan. Maka ada istilah kalau teman-teman perguruan tinggi, sing tuku orang toko-toko, sing tuku orang tuku-tuku. Oh iya, yang datang cuma lihat doang, tak tertarik. Ya, sementara yang kita bukan orang Jawa sama orang Jawa. Saya orang Palembang. Ya, jadi itu menggambarkan bahwa betapa tidak match-nya penelitian dengan dunia usaha atau masyarakat, sehingga mereka belum bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Itu untuk preventif sebetulnya. Bu Stephanie sebagai penelusuran mungkin bisa memberikan pandangan sedikit aja Bu terkait dengan apa yang dikeluhkan atau yang menjadi kendala di MIA. Silakan Bu Stephanie. Terima kasih Bu Susi menanggapi paparan Mbak Rizka. Kami di kantor paten sementara ini, maksudnya di tahun ini mengadakan seperti yang Mbak Rizka sampaikan,
ada kolaborasi dengan teman-teman Kanwil di seluruh Indonesia. Tapi mungkin kalau Pak Diri berkenan di tahun-tahun depan kita bisa juga kolaborasi dengan MIA via Pak Diri ya, untuk masyarakat umum terkait dengan penelusuran, sehingga mereka juga informasi-informasi terkait penelusuran tersampaikan kepada mereka. Jadi tidak hanya di sentra KAI atau universitas ataupun di Balitbangda, tapi juga ke masyarakat yang memerlukan. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Stefani. Sebetulnya ini banyak hal yang bisa kita gali sih dari apa yang disampaikan oleh para pemateri kita pada malam ini. Hanya waktu memang kurang, tidak cukup untuk supaya kita menggali apa saja yang menjadi bahan evaluasi kita dan juga apa yang kita ketahui dari masing-masing institusi ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan ketika mengalir pada malam ini. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Pak Desi, silakan. Saya tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator serta seluruh narasumber. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mohon izin berkenan Bapak Direktur untuk memberikan piagam penghargaan kepada seluruh narasumber kita. Yang undang Bapak Direktur Paten dan DLST dan Rahasia Dagang untuk memberikan piagam penghargaan untuk para narasumber kita malam hari ini. Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Julin Bahriansyah selaku analis kebijakan ahli Media BRIN. Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Rohali Muluk selaku perwakilan konsultan KAI dari AKHKI. Piagam penghargaan selanjutnya diberikan kepada Ibu Rizka Hairunisa selaku perwakilan Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih Bapak Direktur dan seluruh narasumber. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya pemaparan dari BRIN, AKHKI dan MIA, maka berakhir pula rangkaian kegiatan pada hari pertama kegiatan evaluasi penguatan layanan Direktorat Paten dan DLST dan Rahasia Dagang. Kegiatan esok hari akan dimulai pada pukul 8 pagi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu, karena pada pukul 8 pagi akan kita ikuti bersama pengarahan dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu pada pukul 8 pagi menggunakan PDH 3 atau seragam putih. Kami tutup rangkaian kegiatan pada hari pertama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.